Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang analisis hasil pengukuran dan penilaian. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Nurma Asriana Hanifah, dan juga teman saya Aizatul Khomsah, Firda Zakiyah, dan Melia Kumalasari. Nah, analisis butir soal adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan mutu suatu tes, khususnya pada setiap butir soal yang menjadi bagian dari tes tersebut. Nah, kegiatan analisis butir soal ini merupakan proses pengumpulan, proses peringkasan, penggunaan informasi dari jawaban-jawaban siswa yang kemudian untuk mengambil keputusan tentang setiap penilaian. Nah, kegiatan ini digunakan agar dapat menghasilkan hasil soal yang baik dan bermutu. Nah, soal yang baik itu seperti apa? Soal yang baik itu adalah soal yang mana tingkat kesukarannya dapat diketahui. Jadi, soal itu tidak terlalu sukar atau tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Nah, hal ini dikarenakan tingkat kesukaran soal memiliki korelasi dengan daya pembeda. Jadi, apabila tingkat kesukaran soal itu berada pada tingkatan yang paling maksimal atau paling sulit, maka daya pembedanya akan rendah. Nah, sedangkan apabila soal terlalu mudah, maka tidak ada daya pembeda. Nah, jadi dengan demikian, tingkat kesukaran pada soal itu sebaiknya tetap dipertahankan dalam batas mampu memberikan daya pembeda. Nah, tujuan dari dilakukannya analisis butir soal yaitu yang pertama, untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal sehingga menghasilkan soal yang bermutu sebelum soal digunakan. Jadi, dapat diketahui apakah butir soal tersebut sudah layak untuk digunakan atau belum. Yang kemudian, untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa, apakah para siswa telah paham atau belum atas materi yang telah diajarkan kepada mereka. Nah, jadi setelah dengan diadakannya analisis butir soal ini, apabila ditemukan soal-soal yang sekiranya kurang layak, maka agar direvisi saja atau dibuang seperti itu. Nah, analisis butir soal sendiri memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, supaya dapat membantu para pengguna tes dalam evaluasi tes atas tes yang telah digunakan. Yang kedua, relevan bagi penyusun tes informal dan lokal, misalnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru untuk siswa di kelas. Yang ketiga, mendukung efektifnya penulisan butir soal. Yang keempat, dapat memperbaiki tes di kelas secara materi. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Nah, jadi dengan memaksimalkan analisis butir soal ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat yang ingin dicapai. Seperti yang sudah saya sebutkan, Lin dan Gronlund mengemukakan bahwa pelaksanaan dari kegiatan analisis butir soal biasanya digunakan untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan, seperti apakah fungsi soal sudah tepat, apakah soal memiliki kesukaran yang tepat, apakah soal terbebas dari hal-hal yang tidak relevan, dan apakah pilihan jawaban yang disediakan efektif. Nah, dengan adanya berbagai uraian tersebut dapat difahami bahwa
Analisis butir soal merupakan kegiatan yang digunakan untuk menentukan soal-soal yang cacat atau bahkan penggunaannya itu tidak layak atau tidak berfungsi. Nah, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas dari butir-butir soal tersebut, yaitu tingkat kesukaran butir soal, daya pembeda, dan efektivitas distraktor. Nah, ketiga aspek tersebut apabila diperhatikan dengan baik, maka akan dapat diketahui kualitas dan karakteristik soal tes atau ujian tersebut. Tingkat kesukaran butir adalah angka atau tingkatan yang menunjukkan seberapa mudah dan sulitnya sebuah butir soal. Analisis kesukaran butir adalah mengkaji butir-butir soal yang dapat mengetahui tingkat kesukaran butir mulai dari yang mudah hingga yang sukar. Dituliskan dalam difficulty index atau angka indeks kesukaran butir. Dalam dunia pendidikan, difficulty index dilambangkan dengan huruf P. Jadi, untuk mengetahui tingkat kesukaran butir, dilakukan perhitungan dengan rumus-rumus yang telah ada. Analisis kesukaran butir pada soal pilihan ganda. Analisis kesukaran butir pada soal pilihan ganda dituliskan dengan rumus P sama dengan NP per N. P menunjukkan proporsi atau angka indeks kesukaran item. NP menunjukkan banyaknya siswa yang dapat menjawab butir soal dengan benar. N yang menunjukkan jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar. Setelah diketahui P, kemudian menginterpretasikan P tersebut ke dalam indeks kesulitan butir yang dikemukakan oleh Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen sebagai berikut. Kurang dari 0,30 yang berarti terlalu sukar, 0,30 sampai 0,70 yaitu sedang, lebih dari 0,70 berarti terlalu mudah. Analisis kesukaran butir soal uraian. Dalam bukunya, Daryanto memaparkan cara untuk mengetahui tingkat kesukaran soal. Bentuk untuk uraian dirumuskan sebagai berikut. MEAN sama dengan jumlah skor siswa peserta pada butir soal tertentu dibagi banyaknya siswa yang mengikuti tes. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus di atas, menggambarkan tingkat kesukaran soal. Klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat dicontohkan sebagai berikut. 0,00 sampai 0,30 tergolong sukar, 0,31 sampai 0,70 tergolong sedang, 0,71 sampai dengan 1 tergolong mudah. Soal yang baik adalah soal yang berada di golongan sedang. Dan yang selanjutnya adalah analisis daya pembeda atau discriminating power. Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pandai atau yang berkemampuan rendah. Dalam analisis daya pembeda, angka yang menunjukkan besarnya pembeda tersebut bisa disebut dengan indeks diskriminasi atau biasa ditulis dengan D besar. Nilai indeks diskriminasi berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Jika indeks kesukaran itu tidak ada nilai negatifnya, maka indeks diskriminasi ini ada nilai negatifnya. Jadi, untuk nilainya itu mulai dari negatif 1,0 ke 0,0 sampai 1,0. Dalam artian, semakin ke kanan soal semakin baik, semakin ke kiri soal semakin jelek, karena semakin ke kanan menandakan siswa yang pandai semakin sulit dan tidak bisa menjawab soal. Dan sebaliknya, jika yang kurang pandai atau bagian kiri itu bisa menjawab soal dengan asal-asalan. Jadi, suatu soal dikatakan baik jika siswa tidak dapat mengerjakan soal tersebut. Yang selanjutnya adalah untuk rumus. Jadi,
Untuk mencari indeks diskriminasinya itu dapat menggunakan rumus D sama dengan BA dikurangi BB per JA dikurangi JB atau PA dikurangi PB. BA untuk banyaknya peserta kelompok BA itu untuk banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, dikurangi BB banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, per JA min dikurangi JB. JA itu untuk banyaknya peserta kelompok atas dikurangi JB banyaknya peserta kelompok bawah, atau dapat dicari dengan PA dikurangi PB. PA itu proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar, PB proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Untuk mengetahui besar atau kecilnya angka indeks diskriminasi dapat diketahui dengan rumus D sama dengan PA dikurangi PB atau D sama dengan PH dikurangi PL. PA atau PH ini artinya proporsi tes T kelompok atas yang menjawab dengan betul butir item yang bersangkutan. Sedangkan untuk PB atau PL adalah proporsi tes T kelompok bawah yang dapat menjawab dengan betul butir item yang bersangkutan. Dapat diperoleh dengan rumus PA atau PH, itu tuh rumusnya BA per JA. Jadi untuk mencari PA atau PH dengan cara BA banyaknya tes T kelompok atas yang dapat menjawab dengan benar butir item yang bersangkutan per JA jumlah tes T yang termasuk dalam kelompok atas. Untuk mencari PB atau PL itu BB banyaknya tes T kelompok bawah yang dapat menjawab dengan benar butir item yang bersangkutan per JB jumlah tes T yang termasuk dalam kelompok bawah. Jika dengan rumus itu sudah diketahui nilainya, maka patokan yang dapat digunakan itu adalah dalam tabel ini. Jadi, untuk besarnya angka indeks diskriminasi item yang nilainya kurang dari 0,20, klasifikasinya adalah pur. Pur menandakan butir item yang bersangkutan daya pembedanya lemah sekali atau jelek. Dianggap tidak memiliki daya pembeda yang baik. Untuk nilai 0,20 sampai 0,40, klasifikasinya adalah satisfactory atau butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang cukup atau sedang. Untuk nilai 0,40 sampai 0,70, klasifikasinya adalah good. Butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang bisa dikatakan baik. Untuk nilai 0,70 sampai 1,00 adalah excellent, yaitu butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik sekali. Untuk yang bertanda negatif, menandakan bahwa butir item yang bersangkutan daya pembedanya itu negatif atau jelek sekali. Baik, poin yang selanjutnya adalah di efektivitas distraktor. Di sini ada pengertian distraktor. Distraktor didefinisikan sebagai jawaban yang salah dalam pertanyaan pilihan ganda. Menurut Sumarna, distraktor sudah dikatakan baik apabila dipilih oleh minimal 5% dari peserta tes. Jadi, dalam suatu tes objektif akan selalu ada dua opsi jawaban dengan dua kategori, yaitu jawaban benar dan jawaban yang salah, yang digunakan sebagai distraktor atau pengecoh. Maka, dari sekian jumlah opsi jawaban, hanya ada satu yang tepat, yaitu kunci jawaban. Sementara opsi jawaban yang lainnya kemungkinan salah dan hanya menjadi pengecoh untuk mengidentifikasi kemampuan para siswa. Distraktor ini apabila dipilih secara merata, maka akan dikatakan sangat baik, sebab membuat distraktor itu tidaklah mudah pada pilihan ganda, dan apabila hasilnya kurang baik, maka akan berakibat terhadap rendahnya daya pembeda dan tingkat kesukaran soal. Suatu distraktor juga dapat dikategorikan dengan 3 cara, yaitu diterima karena sudah baik, ditolak karena tidak baik, dan ditulis kembali karena kurang baik.
Adapun tujuan dari efektivitas distraktor adalah mengetahui berapa banyak siswa yang mampu menjawab benar sebagaimana yang terdapat dalam kunci jawaban, serta berapa banyak siswa yang malah terkecoh memilih jawaban distraktor. Jadi, keefektivitasan dari distraktor ini harus diperhatikan sebab dengan adanya distraktor, maka siswa yang memiliki kemampuan tinggi akan terdeteksi. Maka dari itu, termasuk distraktor yang baik apabila jawaban yang mengandung distraktor dipilih oleh siswa yang memiliki kemampuan rendah. Jika sebaliknya, maka distraktor dinilai masih belum berfungsi dengan baik. Lalu, di sini ada rumus untuk mengetahui keefektivitasan dari distraktor itu. Rumusnya ED atau efektivitas distraktor sama dengan jumlah tes T yang memilih opsi. Tes T di sini adalah sasaran pengujian atau pihak yang sedang dikenai tes seperti murid, dibagi jumlah keseluruhan dari tes T dikali 100%. Adapun contoh permasalahannya adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah tes yang berbentuk multiple choice dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diikuti oleh 50 orang siswa madrasah aliyah. Satu soal memiliki 40 butir item dan satu itemnya terdapat 5 opsi jawaban yaitu A, B, C, D, dan E. Dari 40 butir item diambil sampel item ke 1, 2, dan 3 yang kemudian didapatkan pola penyebaran. Hasil jawaban sebagai berikut. Kemudian hasil uraian dari contoh permasalahan tersebut diaplikasikan pada tabel sebagaimana yang sudah ada di PowerPoint. Dengan pola penyebaran jawaban pada tabel tersebut, maka akan dapat diketahui dengan mudah berapa persentase tes T yang terkecoh dengan jawaban distraktor dan dapat diketahui apakah jawaban distraktor sudah baik atau belum. Jadi dari tabel ini kita bisa menghitung apakah distraktornya sudah efektif atau belum. Cara menghitungnya seperti ini. Contoh soal nomor 1. Nomor 1 dengan jawaban D dan distraktor A, B, C, dan E. Jadi kunci jawabannya adalah D. Kemudian selain itu adalah distraktornya atau pengecoh. A, jawaban A dipilih oleh 4 orang. Jadi 4 banding 50 dikali 100% sama dengan 8%. Keterangan yang didapat adalah di sini dapat diketahui bahwa distraktor pada pilihan A sudah berfungsi dengan baik karena angka persentase yang diperoleh telah melebihi dari 5%. Begitupun dengan pilihan B, C, dan E. Maka soal nomor 1 sudah memiliki distraktor atau pengecoh yang efektif karena semua multiple choice-nya melebihi 5%. Kemudian pada soal nomor 2. Nomor 2 dipilih dengan jawaban B dan distraktor A, C, D, dan E. Pada nomor 2, jawaban A dipilih oleh 1 orang. Jadi perhitungannya 1 banding 50 kali 100% sama dengan 2%. Keterangan pada pilihan A, distraktor belum berfungsi dengan baik karena angka persentasenya masih di bawah 5%. Begitupun dengan pilihan C, D, dan E. Jadi, pada soal nomor 2 dapat disimpulkan bahwa distraktor atau pengecohnya belum efektif atau belum berfungsi dengan baik karena semua perhitungan dari multiple choice yang ada pada nomor 2 kurang dari 5%. Lalu yang nomor 3 dengan kunci jawaban C dan distraktor A, B, D, dan E. Pada nomor 3 jawaban A dipilih oleh 1 orang. Jadi perhitungannya 1 banding 50 kali 100% sama dengan 2%. Seperti yang kita ketahui bahwa nomor dengan jawaban A, multiple choice A, itu distraktornya masih belum efektif karena kurang dari 2%, sebagaimana yang terdapat pada pilihan B dan D. Pada pilihan E dipilih oleh 37 orang. Jadi perhitungannya 37 banding 50 dikali 100% sama dengan 74%. Jadi di nomor 3 ini dapat disimpulkan bahwa hanya ada 1 distraktor atau pengecoh yang sudah efektif atau berfungsi dengan baik, yaitu pilihan E.
Jadi pilihan E ini sudah berfungsi menjadi distraktor yang efektif sebagaimana yang sudah diharapkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.